penelitian evaluasi ini ya berarti untuk meng-cross-check apakah program yang telah disusun itu sesuai, relevan, atau cocok. Halo sahabat juara, balik lagi bersama saya Maflaha di Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Di video kali ini saya akan membahas yang namanya penelitian evaluasi, macam, ciri, cara menulis, dan contoh judulnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat juara tidak ketinggalan informasi dari channel Arena Lomba. Menurut Mulyono di tahun 2009 mengatakan bahwasanya penelitian evaluasi merupakan suatu upaya mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana cara pencapaiannya. Jadi secara garis besar evaluasi ini tuh digunakan untuk ya mengukur sejauh mana sih sebuah program ataupun sebuah proyek itu berjalan dengan baik ataupun apa sih yang menjadi kendala dan sebagainya. Itu kita bisa tahu dari penelitian evaluasi. Macam-macam penelitian evaluasi itu diantaranya ada evaluasi formatif, di mana evaluasi formatif ini merupakan penelitian evaluasi yang pengumpulan data pada waktu kegiatan masih berlangsung. Misalnya nih kita pengen melakukan penelitian evaluasi terhadap sebuah program, produk, dan sebagainya. Nah itu bisa kita gunakan evaluasi formatif. Nah kemudian ada yang namanya evaluasi sumatif, di mana penelitian evaluasi ini dilakukan saat kegiatan itu sudah selesai. Jadi rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu kita bisa adakan penelitian evaluasi untuk melihat sejauh mana sebuah program ataupun mungkin proyek ataupun produk dan sebagainya itu sesuai dengan targetan yang diharapkan oleh seorang peneliti ataupun yang melakukan penelitiannya. Biasanya kalau penelitian evaluasi sumatif ini dilakukan untuk pertanggungjawaban di akhir, kemudian evaluasi pengembangan, seleksi, dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih prosedur yang harus dilakukan dalam penelitian evaluasi? Nah, yang pertama, peneliti mengadakan pengkajian terhadap buku-buku, lapangan, dan menggali informasi dari para pakar untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Jadi penting banget nih di bagian ini tuh, ketika kita pengen melakukan penelitian evaluasi, kita perlu untuk mengkaji-kaji juga buku-buku ataupun literatur yang kita gunakan dalam penelitian ini. Kemudian juga bisa juga dari data lapangan, kemudian informasi dari pakar yang paham di bidang ahli tertentu, tergantung masalah sosial ataupun permasalahan yang sahabat juara kaji. Kemudian nomor 2, peneliti merumuskan problematika penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian setelah terlebih dahulu mengkaji lagi sumber-sumber yang relevan untuk memperoleh ketajaman problematika. Jadi ini lebih ditekan kepada ketika sahabat juara sekalian melakukan penelitian evaluasi dan sudah paham mengenai data-data ataupun semacam ada gambaran data umum sebelum melakukan penelitian, kemudian di breakdown dan dipersempit lagi menjadi rumusan dari permasalahan yang ingin dikaji. Nah ini penting banget dan ini salah satu prosedur yang harus sahabat juara lakukan ketika sahabat itu melakukan penelitian evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah peneliti menyusun proposal penelitian. Jadi ketika sahabat juara sudah menuliskan rumusan problema yang ingin diteliti dalam penelitian evaluasi ini, kemudian sahabat penting banget untuk menyusun yang namanya proposal penelitiannya. Jadi memang konsep-konsep apa ataupun variabel-variabel apa yang akan diteliti di dalam penelitian evaluasi ini. Nah selanjutnya, peneliti mengatur perencanaan penelitian, menyusun instrumen, menyiapkan kancah penelitian, dan melaksanakan uji coba instrumen. Nah biasanya nih kalau penelitian evaluasi itu banyak dilakukan di penelitian-penelitian yang kuantitatif. Sebenarnya penelitian kualitatif pun juga ada juga yang menggunakan dengan penelitian evaluasi. Biasanya kalau kita pengen tahu mengenai keberhasilan sebuah program, bisa program pemerintah ataupun misalkan kita punya
proyek tertentu ataupun sebagainya itu bisa juga kita teliti dengan pendekatan penelitian evaluasi. Yang kelima, pelaksanaan penelitian dalam bentuk yang disesuaikan dengan model penelitian yang telah dipilih. Jadi bagian ini tuh penting banget untuk sahabat juara ikuti prosedur bagaimana melakukan penelitian evaluasi. Sebenarnya penelitian evaluasi ini tuh secara gampangnya ya sahabat juara tuh pengen paham sih, pengen tahu, pengen paham, pengen mengetahui apa ya sih yang sebenarnya menjadi kendala mungkin, ataupun seberapa besar tingkat keberhasilan sebuah proyek ataupun sebuah program tertentu gitu. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dengan instrumen yang telah disusun berdasarkan rincian komponen-komponen yang akan dievaluasi. Jadi di sini ditekankan pada variabel-variabel apa aja atau indikator-indikator apa aja, komponen apa aja yang akan dilakukan evaluasi di dalam penelitian evaluasi ini. Kemudian yang ketujuh, menganalisis data yang terkumpul. Jadi setelah data-data di lapangan ataupun data-data yang sudah didapatkan misalkan melalui survei, kuesioner dan sebagainya itu, kita perlu menganalisis data yang sudah terkumpul. Nah, selanjutnya setelah sahabat juara menganalisis data yang telah didapatkan, sahabat juara perlu untuk menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Jadi, ketika semua data sudah didapatkan dan diolah dan sebagainya, itu akan muncul hasil dari penelitian evaluasi tersebut. Nah, di sini hasil evaluasi tersebut itu bisa disampaikan kepada pengelola program. Karena memang penelitian evaluasi ini ya berarti untuk meng-cross-check apakah program yang telah disusun itu sesuai, relevan, atau cocok dan sebagainya, itu perlu kita ketahui melalui penelitian evaluasi. Nah, ada beberapa model di dalam penelitian evaluasi. Yang pertama, model evaluasi CIPP atau Context Evaluation to Serve Planning Decision. Tujuannya adalah untuk mengambil keputusan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan suatu program. Nah, menurut Alkin mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat kebijakan atau memilih keputusan alternatif. Jadi di model evaluasi ini tuh penelitian evaluasi itu dijadikan alternatif untuk mengambil ataupun alternatif dari si pembuat kebijakan atau keputusan. Nah, selanjutnya ada model evaluasi Brinkerhoff. Di dalamnya itu ada 3 macam, ada fixed versus emergent evaluation design, kemudian ada formative versus summative evaluation, dan yang terakhir itu desain eksperimental dan quasi eksperimental versus natural inquiry. Nah, kemudian yang terakhir ada model evaluasi stake. Di dalam model evaluasi stake ini, dia menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan juga judgment. Stake juga membedakan adanya 3 tahap dalam evaluasi ataupun dalam program pendidikan, yaitu antecedents ataupun konteks, transaction atau proses, dan outcome atau output. Jadi stake lebih menekankan pada description dan judgment dengan 3 tahap ini. Nah, contoh judul dalam penelitian evaluasi misalnya nih, evaluasi kurikulum K13 pada pendidikan sekolah dasar di Jawa Tengah. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang evaluasi kurikulum berarti apakah kurikulum K13 yang sudah disusun oleh Kemendikbud mengenai pendidikan dasar sekolah dasar itu relevan dan sesuai ataupun cocok dengan para siswa SD di Jawa Tengah, atau masih ada mungkin kendala atau masih ada kekurangannya dan sebagainya, itu bisa kita ketahui melalui penelitian evaluasi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi program kuliah kerja nyata Universitas 11 Maret Surakarta periode 2019. Ini kita bisa gunakan untuk mengetahui apakah program kuliah kerja nyata itu masih relevan untuk digunakan sebagai program pengabdian masyarakat bagi mahasiswa ketika dia masih ada di bangku kuliah, atau memang itu udah nggak relevan lagi di zaman sekarang dan sebagainya. Nah, itu bisa kita ketahui melalui penelitian evaluasi terhadap program-program yang sudah dibuat, dirancang, dan kita bisa mengetahui hasilnya ketika kita melakukan penelitian evaluasi
apakah program tersebut masih relevan atau tidak. Nah, sahabat juara, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai penelitian evaluasi. Kalau ada pertanyaan ataupun mungkin ada informasi baru mengenai penelitian ini, bisa ketik komentarnya di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton channel Arena Lomba. Sampai jumpa.